Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lailatul Rahmah dengan NPM 1804041093. Di sini saya akan memaparkan materi saya mengenai kelembagaan sistem keuangan syariah dan lembaga keuangan syariah. Langsung saja untuk materi yang pertama, di sini ada kelembagaan sistem keuangan syariah. Nah, pengertian sistem keuangan syariah adalah sistem keuangan yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tujuan utama sistem keuangan syariah adalah menghapus bunga dari semua transaksi keuangan dan menjalankan aktivitasnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Distribusi kekayaan yang adil dan merata, kemajuan pembangunan ekonomi. Nah, prinsip-prinsip syariah dalam sistem keuangan yang pertama ini adalah kebebasan bertransaksi, namun harus didasari dengan prinsip suka sama suka dan tidak ada yang dizolimi, dengan didasari dengan akad yang sah. Kemudian bebas dari maghrib atau maisir atau judi atau spekulatif yang berfungsi mengurangi konflik dalam sistem keuangan, gharar yaitu penipuan atau ketidakjelasan, riba pengambilan tambahan dengan cara yang batil. Kemudian yang ketiga di sini ada bebas dari upaya mengendalikan, merekayasa dan memanipulasi harga. Nah, yang keempat di sini ada semua orang berhak mendapatkan informasi yang berimbang, memadai, akurat agar bebas dari ketidaktahuan bertransaksi. Yang kelima di sini ada pihak-pihak yang bertransaksi harus mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga yang mungkin dapat terganggu oleh karenanya pihak ketiga diberikan hak atau pilihan. Nah, yang keenam di sini ada transaksi didasarkan pada kerjasama yang saling menguntungkan dan solidaritas. Yang selanjutnya, setiap transaksi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia. Yang terakhir di sini ada mengimplementasikan zakat sebagai dasar distribusi pendapatan dan kesejahteraan yang merata. Kemudian yang selanjutnya di sini ada karakteristik sistem keuangan syariah menurut Umar Capra. Nah, yang pertama, yang A di sini ada kesejahteraan ekonomi yang diperluas dengan kesempatan bekerja penuh dan laju pertumbuhannya optimal. Yang kedua, keadilan sosioekonomi dan distribusi kekayaan dan pendapatan yang merata. Yang ketiga, stabilitas nilai mata uang sebagai alat ukur yang dapat diandalkan, standar yang adil bagi pembayaran, cicilan dan alat penyimpanan yang stabil. Yang selanjutnya, mobilitas dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dalam suatu cara yang adil sehingga mengembalikan keuntungan dapat dijamin bagi semua pihak yang bersangkutan. Yang terakhir yaitu memberikan semua pelayanan yang efektif secara normal diharapkan dari sistem keuangan. Yang keempat, instrumen sistem keuangan syariah. Yang pertama ini ada instrumen keuangan yang memelihara keadilan yang dapat menciptakan suasana yang memungkinkan alokasi dan distribusi sumber daya yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua, mekanisme harga yang dapat meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya. Yang ketiga yaitu intermediasi keuangan yang didasari oleh prinsip berbagi hasil dan resiko. Nah, kemudian di sini materi selanjutnya yaitu lembaga keuangan syariah. Pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dalam bidang keuangan. Kegiatan usaha lembaga keuangan dapat berupa penghimpunan dana dan alat penyaluran dana. Lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah yang mendapatkan izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Secara umum, lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan, yaitu penyerapan dana dari unit surplus ekonomi baik individu, pemerintah maupun sektor usaha untuk menyediakan dana bagi unit ekonomi defisit. Dengan adanya lembaga keuangan, maka dapat meminimalkan biaya pengadaan atau pengelolaan informasi tentang investasi. Oleh karena itu, investasi lebih efisien untuk kedua belah pihak, baik dari unit surplus maupun unit defisit. Lembaga intermediasi keuangan berdasarkan kemampuannya menghimpun dana dari masyarakat dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok. Yang pertama ini lembaga keuangan depositori, yaitu menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan misalnya giro, tabungan, deposito, dan lain-lain. Yang kedua di sini adalah lembaga keuangan non deposito, adalah lembaga keuangan yang lebih terfokus pada bidang penyaluran dana dan masing-masing lembaga keuangan mempunyai ciri-ciri usahanya sendiri. Yang pertama, fungsi lembaga keuangan.
Ditinjau dari sisi jasa penyedia keuangan terdiri dari yang pertama, fungsi tabungan, menyediakan instrumen tabungan bagi masyarakat yang mempunyai kelebihan dana setelah memenuhi kebutuhan dasarnya. Yang kedua, fungsi penyimpanan kekayaan, instrumen keuangan yang diperjualbelikan dalam pasar uang dan pasar modal, yaitu dengan cara menahan nilai aset yang dimiliki di samping menerima pendapatan dalam jumlah tertentu. Yang ketiga, di sini ada fungsi transmutasi kekayaan, di mana lembaga keuangan memiliki aset dalam bentuk janji memberikan imbalan kepada pemilik dana. Contohnya deposito. Yang keempat, di sini ada fungsi likuiditas berkaitan dengan kemampuan memperoleh uang tunai pada saat yang dibutuhkan. Yang kelima, di sini ada fungsi pembiayaan kredit, menyediakan kredit untuk membiayai kebutuhan konsumsi maupun investasi dalam ekonomi. Contohnya kredit mobil. Nah, yang selanjutnya di sini ada fungsi pembayaran, yaitu menyediakan mekanisme pembayaran transaksi barang atau jasa. Selanjutnya di sini ada fungsi diverifikasi resiko, yaitu menyediakan proteksi terhadap jiwa, kesehatan, dan lain-lain. Selanjutnya di sini ada fungsi manajemen portofolio, yaitu menyediakan jasa keuangan yang dapat memberikan kenyamanan, proteksi terhadap kecurangan, kualitas pilihan investasi, biaya transaksi yang rendah, dan pajak pendapatan. Yang terakhir di sini ada fungsi kebijakan. Pasar uang menjadi instrumen pokok yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk melakukan kebijakan guna menstabilkan ekonomi dan mempengaruhi inflasi melalui kebijakan moneter. Selanjutnya ditinjau dari sisi kedudukan lembaga keuangan dalam sistem perbankan, berfungsi sebagai bagian dari unit-unit yang diberi kuasa dalam mengeluarkan uang giral atau deposito. Kemudian yang ditinjau dari sisi kedudukan lembaga keuangan dalam sistem moneter, berfungsi menciptakan uang, yaitu menjaga stabilitas dari mata uang sehingga pertumbuhan ekonomi dapat tercapai. Yang terakhir di sini ditinjau dari sisi kedudukan lembaga keuangan dalam sistem finansial, berfungsi sebagai bagian dari jaringan yang terintegrasi dari seluruh lembaga keuangan yang ada dalam sistem ekonomi. Nah, selanjutnya di sini ada prinsip operasional lembaga keuangan syariah. Yang pertama ini bebas dari maghrib. Nah, salah satu dari itu yaitu contohnya itu maisir atau spekulasi. Secara bahasa bermakna judi atau mengundi nasib, dan setiap kegiatan yang sifatnya untung-untungan. Yang kedua ada goror, secara bahasa berarti menipu, memperdaya, dan ketidakpastian. Yang ketiga yaitu haram, penegasan terhadap larangan. Yang keempat di sini ada riba, secara bahasa tumbuh dan berkembang. Nah, riba adalah pendapatan penambahan secara tidak sah, baik secara kualitas, kuantitas, waktu, penyerahan, dan lain-lain. Nah, yang terakhir di sini ada batil, secara bahasa batal atau tidak sah. Secara ekonomi, pelanggaran batil akan semakin mendorong berkurangnya moral hasrat dalam berekonomi. Nah, yang B di sini ada menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis memperoleh keuntungan yang sah menurut syariah. Yang ketiga di sini ada menyalurkan zakat, infak, dan sedekah. Nah, lembaga-lembaga fasilitator sistem keuangan syariah di Indonesia ini, yang pertama ini ada Bank Indonesia atau Bank Sentral. Nah, Bank Sentral di Indonesia dilaksanakan oleh Bank Indonesia yang memiliki tujuan utama mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem devisa, serta mengatur dan mengawasi Bank Sentral berfungsi sebagai pengawas sistem moneter, penciptaan uang primer, terutama uang kertas dan uang logam, dan memelihara cadangan emas dan devisa. Nah, yang kedua di sini ada Departemen Keuangan. Upaya pengembangan pasar keuangan syariah tentu juga tidak terlepas dari peranan Departemen Keuangan pada pasar modal dan lembaga keuangan non bank syariah. Lembaga yang membinanya adalah Bappepan LK, yang merupakan gabungan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Direktorat Jenderal Keuangan Departemen Keuangan. Bappepan lembaga keuangan berada di bawah Departemen Keuangan yang bertugas membina, mengatur, dan mengawasi sehari-hari
kegiatan pasar modal, serta memutuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknik di bidang lembaga keuangan. Departemen Keuangan membentuk Dewan Pembiayaan Syariah yang bertugas melaksanakan perencanaan dan kebijakan portofolio serta melakukan pengembangan instrumen pembiayaan syariah, melakukan analisis keuangan dan pasar keuangan syariah, melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak-pihak lain di dalam maupun di luar negeri dalam rangka pengembangan infrastruktur dan kebijakan pembiayaan syariah, melakukan pengajian, peraturan, dan produk standar dalam rangka kebijakan pembiayaan syariah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan Direktur Jenderal. Nah, yang ketiga di sini ada Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah DSN MUI adalah lembaga yang dibentuk oleh MUI pada tahun 1999 yang beranggotakan para ahli hukum Islam. Fungsi dari DSN sendiri yaitu melaksanakan tugas-tugas MUI dalam memajukan ekonomi umat, menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. Salah satu tugas pokok DSN adalah mengkaji, menggali, dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam bentuk fatwa yang dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syariah. Nah, yang terakhir di sini ada Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas. Dalam lembaga yang menengahi perselisihan antara lembaga keuangan syariah dan nasabahnya sesuai dengan tata cara hukum syariah, tujuan didirikannya Basarnas adalah menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalat yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa, dan lain-lain di kalangan umat Islam. Nah, yang selanjutnya yaitu struktur lembaga keuangan syariah di Indonesia. Yang pertama ini ada lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bank merupakan lembaga yang memberikan jasa keuangan dalam menyalurkan dana maupun menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan. Lembaga keuangan bank terdiri dari yang pertama, Bank Umum Syariah. Bank Umum menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Umum merupakan bank yang bertugas melayani seluruh jasa-jasa perbankan dan melayani segenap masyarakat, baik masyarakat perorangan maupun lembaga-lembaga lainnya. Yang kedua di sini ada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, BPR. Nah, BPR ini menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. BPRS berfungsi sebagai pelaksana sebagian ke fungsi bank, tapi di tingkat regional dengan berlandaskan kepada prinsip-prinsip syariah. Yang kedua ini ada lembaga keuangan non-bank, yaitu semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana, terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan ke dalam masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan. Lembaga-lembaga ini berbentuk menengah dan berbasis modal yang mencukupi dan merata untuk menjaga agar tidak terjadi konsentrasi kekayaan dan kekuasaan. Nah, adapun lembaga keuangan non-bank ini diantara yang pertama ini ada pasar modal atau capital market, merupakan pasar tempat pertemuannya dan melaksanakan transaksi antara pencari dana dengan para penanam modal. Dalam pasar modal dan diperjualbelikan adalah efek-efek seperti saham, obligasi, di mana jika diukur dari waktunya, modal yang diperjualbelikan merupakan modal jangka panjang. Nah, yang kedua, selain pasar modal di sini ada pasar uang atau money market. Nah, pasar uang hampir sama dengan pasar modal, bedanya dengan jangka waktu yang relatif pendek. Dalam pasar uang, transaksi lebih banyak dilakukan melalui media elektronik sehingga nasabah tidak perlu datang secara langsung. Yang ketiga di sini ada perusahaan asuransi syariah, yaitu lembaga yang kegiatan usahanya saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad-akad yang sesuai dengan syariah. Yang ketiga di sini ada dana pensiun, merupakan perusahaan yang kegiatannya mengelola dana pensiun suatu perusahaan memberi kerja atau perusahaan itu sendiri. Yang selanjutnya di sini ada perusahaan modal atau ventura, merupakan pembiayaan oleh perusahaan-perusahaan yang usahanya mengandung resiko tinggi. Yang terakhir di sini ada lembaga pembiayaan, yaitu
badan usaha di luar bank, dan lembaga keuangan bank yang khusus didirikan dan untuk melaksanakan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan yang mencakup usaha sewa guna usaha, anjak piutang, usaha kartu kredit, dan pembiayaan konsumen. Terima kasih. Saya akhiri materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.